A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72 tentang kontrol diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72. Kajian ilmu tajwid. Malakum min walayatihim. Min idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan huruf waw. Min syai' ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf sya. Qaumin bainakum, iqlab, tanwin atau baris 2 bertemu dengan huruf ba. Wa bainahum mitsaq, idgham mutamatsilain atau sering disebut dengan idgham mimi. Mim mati bertemu dengan huruf mim atau huruf yang sama, yang satu pertama mati bertemu dengan huruf yang sama lagi, mim mati bertemu dengan huruf mim. Basir, mat arid lisukun. Apabila ada mat asli atau mat berada di akhir ayat, maka hukumnya mat arid lisukun. Boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Asbabun nuzul dari ayat ini menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Itu bunyi pertanyaannya.
Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dasar dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat atau hubungan pernikahan dan satu agama. Terjemahan makna perkata wahajaru dan mereka berhijrah, wajahadu dan mereka berjihad, awaw memberi tempat tinggal atau kediaman atau perlindungan, wanasoru dan memberi pertolongan, aulia pelindung. Istansorukum meminta pertolongan, fa'alaikum maka wajib atas kalian, an-nasru memberi pertolongan, mitsaq perjanjian, basir Allah Maha melihat. Terjemahan dari ayat Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 ini secara keseluruhan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin pada saat itu, waktu ayat ini turun, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Makna kosakata hajaru maknanya hijrah, menjadi bukti yang jelas bagi seseorang atau kelompok yang ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sejak masa lalu sampai modern, mereka yang memelihara keimanannya selalu melakukan hijrah. Aulia makna bahasa adalah dekat,
lalu maknanya meluas, di antaranya membela, melindungi, membantu, dan mencintai. Adapun isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 ini, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap yang harus dilakukan saat-saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini khusus Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 sampai 75 menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam bentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Yang kedua, jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antara kaum muslim. Bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga, seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah, yang ditolong, dan ansor adalah yang menolong. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Isi kandungan yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Saat ini ada musibah, bisa sebagai disebut dengan COVID-19, bisa sebagai musibah, bisa sebagai ujian, dan juga sebagai hukuman. Namun yakinlah musibah ini akan berakhir. Maka diperlukan sekali komitmen sesama orang beriman, harus saling membantu, menolong, dan memperkuat tali silaturahmi maupun memperkuat tatanan umat Islam ini saat-saat terjadinya musibah atau wabah penyakit yang sudah banyak dibicarakan di media massa. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 73, lanjutan dari ayat ini. Karena akibat selanjutnya kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan musuh-musuhnya. Isi kandungan yang keempat,
perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban, atau lebih tepatnya beban berat perjuangan umat Islam atau Islam itu sendiri, saling menolong dan melindungi baik melalui harta maupun jiwa. Kalau memang diperlukan jihad, maka kita perlu mengorbankan nyawa sekalipun untuk membela agama Islam ini. Dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan semakin kompleks, semakin beragam. Oleh sebab itu, kita perlu membenah diri sebagai seorang muslim untuk selalu siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari kandungan ayat Quran surat Al-Anfal yang selanjutnya adalah yang kelima, pada setiap kurun atau masa selalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslim yang tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pada zaman sekarang ini banyak sekali kita jumpai ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli kepada sesama, apalagi berkorban dengan harta dan jiwanya. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika terjadinya musibah ini. Oleh sebab itu kita perlu mencontoh teladan dari umat pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor yang saling tolong menolong dan mau membantu sesama dalam hal kebaikan. Yang selanjutnya, intisari dari dan kandungan ayat Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 ini adalah yang ke-6, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, kontrol diri, mujahadah an-nafs yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Yang ketujuh atau yang terakhir, isi dan kandungan dari ayat ini, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik saja, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup, lifestyle, mengubah pola hidup yang buruk menjadi baik.
lebih semangat menjadi lebih, yang lemah semangatnya menjadi lebih semangat, atau kalau sudah memiliki semangat maka tingkatkan semangat itu sampai 100%. Kita punya kekuatan sebenarnya 100%, jangan dikeluarkan semangatnya itu hanya 75%, maka dia tidak maksimal. Miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa. Oleh sebab itu, mari kita bercita-cita menjadi lebih baik, karena seorang muslim seyogyanya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Mari bersemangat. Anda pasti bisa bila Anda bisa-bisa. Bila Anda bisa. Bila Anda pikir bisa. You cannot change the fool who has not changed. Kamu tidak bisa merubah orang yang tak mau berubah. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan pada Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72 ini. Yang pertama, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh kaum, seluruh komponen umat. Dalam arti kata, dari mulai yang tertinggi sampai yang tingkat rendah, dari pemimpin sampai ke rakyat, dari ketua sampai ke anggota, seluruh komponen umat, maknanya seluruh yang ada di dalam umat ini bersama-sama meraih kesuksesan dengan komitmen yang tinggi, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa raga. Yang kedua, tradisi diaspora, menjelajahi kawasan dunia, melakukan ekspedisi dan eksplorasi. Ekspedisi ini bisa melakukan penelitian, dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam. Artinya bukti sikap kita mencontoh tradisi umat Islam dahulu, sebagaimana zaman Rasulullah SAW masih hidup, maka harus dibuktikan dengan sikap yang nyata. Agama ini tidak hanya untuk dijadikan sebagai ilmu saja, tapi perlu implementasi, pelaksanaan nyata, bukti nyata dari sikap kita. Karena bahasa sikap atau bahasa sifat lebih bisa meyakinkan daripada
ucapan dan ilmu yang tinggi. Sebab itu kita perlu mengikuti tradisi umat dahulu ketika zaman Rasulullah SAW hijrah. Sebagaimana yang kita ketahui, kaum Ansor dan Muhajirin saling tolong menolong pada saat itu, dan terbina kerukunan antara sesama muslim saat itu. Mereka sering melakukan hal-hal tersebut sehingga mereka dapat mencapai apa yang kita rasakan sekarang ini, yaitu titik-titik keberadaan umat Islam dapat kita temukan di belahan bumi atau benua, dimanapun area, wilayah manapun juga bisa kita ketahui dan bisa kita rasakan. Sebagaimana sekarang yang dilakukan di Turki, Hagia Sophia, kembali direbut dijadikan masjid, dan bisa ditengok di media massa ceritanya tentang berita tersebut. Yang selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 72 ini, mengontrol diri, mujahadah an-nafs, menata keluarga, terutama keluarga, dimulai dari keluarga, baru lingkungan kita, umat selanjutnya, yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam ini. Kita perbaiki diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita melakukan mujahadah an-nafs, mengontrol diri kita, mengontrol keluarga kita. Kalau kita sebagai lurah, maka kontrol kelurahan kita. Kalau kita sebagai camat, mengontrol kecamatan kita. Kalau kita sebagai bupati, maka kontrol kabupaten kita. Kalau kita sebagai gubernur, maka kontrolkan provinsi kita. Kalau kita sebagai presiden, maka kontrol negara kita. Dengan demikian, maka dengan adanya kontrol diri dalam hal ini, maka keberhasilan dan kesuksesan umat Islam baik untuk masa kini dan esoknya maka akan berhasil dengan kunci mujahadah an-nafs. Sebagai asumsi, keberhasilan dan kesuksesan umat Islam hanya bisa terbentuk dengan mujahadah an-nafs. Dan ini jaminan. Tanpa mujahadah an-nafs, tanpa ada kunci ini,
maka keberhasilan dan kesuksesan umat Islam tidak akan bisa dibuka. Mari kita buka kuncinya dengan mujahadah an-nafs, mengontrol diri kita. Mulai mengontrol diri sendiri dan selanjutnya mengontrol keluarga kita dan mengontrol umat Islam itu sendiri sesuai dengan wilayahnya yang diterangkan tadi. Selanjutnya yang keempat, mari bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antara sesama umat, terutama sesama umat Islam. Sangat diperlukan dalam ikhtiar, dalam usaha kita menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Yang kelima, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72 ini adalah setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan. Ada halangan, ada rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Ini sunatullah. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, kita tidak hanya melakukan hijrah fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namun juga secara mental, secara tekad dan strategi perjuangan harus kita hijrah, pindah. Bukti yang jelas bagi seseorang atau kelompok yang ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, hijrah baru berakhir apabila matahari terbit sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maka sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka hijrah masih berlaku. Demikian penjelasan tentang Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada selawat yang perlu kita lakukan paling tidak 10 kali kita lakukan dalam sehari. Yang ini perlu kita lakukan dan ini mudah, bisa diikuti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abai wa ummahat
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abati wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Maaf, yang pertama tadi kurang karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Sholawat ini bersilsilah dari Habib Imam Athos. Oleh sebab itu tidak perlu dicatat, tapi ikuti saja yang saya sampaikan. Nanti dari hati ke hati akan sampai kepada pendengar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimin abai wa ummahat. Apabila sampai ke hati dan terhafalkan, maka jawablah qabiltu ijazah. Maka saya berikan ijazahkan pada pendengar semuanya sholawat itu dari Imam Athos. Oleh sebab itu semoga bermanfaat, karena sholawat tadi bisa memperluas rezeki kita dengan bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.